Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya pada mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler ini ya, kita akan membahas tentang apa itu ADC pada Atmega 16 dan juga nanti ada aplikasi dengan menggunakan ADC ini, di mana yang pertama nanti kita akan menggunakan potensiometer dan yang kedua kita akan mencoba menggunakan sensor suhu LM35 yang biasa digunakan. Oke. Nah, jadi apa sih itu ADC ya? Jadi kalau kita baca di sini ya, jadi ADC itu adalah analog to digital converter ya. Jadi dia itu adalah merupakan sebuah sistem ya yang berupa rangkaian elektronik dengan fungsi untuk mengubah sinyal atau tegangan analog menjadi sinyal atau data-data digital. Nah, pengubahan ini bertujuan untuk mendapatkan data-data digital berupa hexa ataupun biner ya, sehingga mikroprosesor dapat mengolah data tersebut. Data digital harus masuk ya, harus masuk dulu dari ADC ya. Itu merupakan representasi dari masukan yang berupa data tegangan ataupun analog. Nah, ADC dalam pembahasan kali ini ya, fokus pada ADC yang dimiliki oleh mikrokontroler Atmega 16 ya. Jadi pada ADC mikrokontroler Atmega 16 ini ya, merupakan ADC 8 bit dan juga 10 bit ya, dengan tegangan referensi yang dapat diatur oleh keinginan programmer. Tapi untuk kali ini ya, untuk tegangan kita aturnya itu 5 volt saja. Jadi untuk kaki untuk kaki RF ya dan AVCC ya, itu nanti kita kasih tegangan masukan 5 volt. 5 volt murni ya. 5 volt murni. Nah, ini nanti yang akan menjadi referensi dari sebuah ADC. Oke, setiap tipe memiliki jumlah ADC yang berbeda ya pada Atmega 16 pada keluarga Atmega. Akan tetapi memiliki resolusi yang sama, yaitu sekitar 8 bit. Jadi ini adalah bentuk dari ilustrasi penjelasan dari ADC pada Atmega ya. Terutama kalau kita melihat ya, kaki analog digital to converter ya, itu terdapat pada kaki 33 ya sampai dengan kaki 40 atau berada di port A. Nah, bagian kanan ya atas itu dia berada pada port A. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi berdasarkan gambar di samping ya, terminal yang paling penting dan harus diperhatikan dalam menggunakan fasilitas ADC ya, atau kaki IC ya, biasanya kita gunakan itu adalah kaki AVCC atau dan juga RF. Jadi yang sudah dibahas tadi ya. Jadi kaki yang nanti akan kita berikan tegangan itu berupa kaki AVCC dan juga RF, yaitu murni 5 volt. AVCC merupakan tegangan yang digunakan untuk kerja rangkaian ADC ya, yang ada di dalam mikrokontroler. Pin tersebut agar dapat bekerja secara maksimal diberikan tegangan 5 volt DC murni ya. Sedangkan pin RF merupakan tegangan referensi yang digunakan sebagai tegangan pembanding dan acuan ADC mikro ya, dalam mengkonversi tegangan analog menjadi digital. Tegangan RF dapat disesuaikan dengan kebutuhan akan kerapatan data dalam pengonversiannya. Semakin kecil tegangan referensi, maka resolusi pembacaan ADC juga semakin rapat. Ya, begitu ilustrasi perbandingan analog. Jadi kalau di sini ini adalah diagram blok yang ada di dalam mikrokontroler ya, Atmega 16 ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ya, jadi pada gambar sinyal di samping ini ya, kita bisa melihat ya perbedaan dari sinyal analog dan juga sinyal digital ya. Kalau kita lihat sinyal analog ya, sinyal analog itu kan berupa suatu tegangan. Tegangan itu pasti nilainya dia akan linear seperti ini ya. Nah, lurus seperti ini. Bisa saja dia bergelombang, tapi dia tetap ke sini. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan sinyal bentuk digital adalah modelnya seperti ini ya.
bentuknya seperti ini, dia ngambilnya titik-titik tertentu ya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya sebenarnya. Jadi fungsi dari AVCC dan juga RF itu nanti sebagai pembanding ya, dan juga sebagai supply dari ADC internalnya di di mikrokontroler Mega 16. Pada gambar ya terdiri dari dua bentuk sinyal, yaitu sinyal analog dan juga sinyal diskret atau digital ya, yang nanti dijadikan data hasil konversi digital. Oke. Pengubahan dengan masukan analog menjadi digital memperhatikan beberapa variabel seperti VRF ya, yang menentukan kerapatan resolusi, dan tipe kemampuan pengolahan ADC yang digunakan. Tipe ADC pada keluarga AVR mikrokontroler ya, seperti di atas telah menjelaskan, yaitu ADC 8 bit guna menghitung kerapatan pengubahan sinyal diskret ya. Perlu memperhatikan dua faktor tersebut, misalkan terdapat beberapa contoh sebagai berikut. Di sini nanti ada contoh untuk perhitungannya ya. Ini jadi kalau kita menggunakan ADC 8 bit ya Atmega 16 ya, dengan menggunakan tegangan referensi RF-nya itu 5 volt, jadi resolusi yang kita dapatkan itu adalah seperti ini. Jadi ya, resolusi diskret itu sama dengan RF dibagi 2 pangkat bitnya ya, 2 dipangkatkan dengan bitnya ya. Kalau di sini di 8 bit dikurangi 1. Nah, jadi nanti didapatkan itu adalah 5 volt dibagi 25. Jadi nanti kita akan mendapatkan resolusi diskretnya di sini, nilainya sekian ya. Nah, jadi sehingga besarnya step diskret ya, terjadi perubahan pembacaan data digital setiap kelipatan 20 mV ya, seperti pada gambar di atas tadi ya. Nah, step kenaikan tegangan masukan 220 mV ya akan mengubah data digital satu tingkat lebih tinggi ya. Jadi kalau kita melihat di sini, di sini dia perubahannya adalah 20 mV. Jadi nanti dengan tegangan masukan 20 mV itu akan merubah nilai dari satu digital lebih tinggi dari nilai digital sebelumnya. Oke. Apabila terdapat tegangan masukan ya, ini untuk perhitungan selanjutnya ya. Apabila terdapat tegangan masukan ADC sebesar 3,5 volt, ini tegangan ADC-nya, maka berupa pembacaan data ADC dari mikrokontroler. Ya, jawabannya itu dari pertanyaan ini gampang ya. Jadi data ADC itu sama dengan Vin ya, tegangan masuknya ini. Nah, kemudian dibagi dengan resolusi diskret. Karena resolusi diskret kan sudah kita ketahui ini. Nah, tapi kalau kita menggunakan ADC dengan bukan 8 bit berarti bukan ini. Nah, karena ini soalnya bersangkutan ya, berarti untuk resolusi diskretnya ya kita menggunakan nilai ini, karena ini didapatkan dari resolusi diskret di ADC 8 bit. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk data ADC-nya itu adalah 3,4 nilai tegangannya tadi ya, dibagi dengan resolusi diskret yang telah didapatkan. Jadi nanti dapatnya hasilnya adalah ini. Nah, ini contohnya soal aja, ini gampang. Oke. Nah, ini sedikit saja ya tentang potensiometer. Ya, potensiometer itu bisa dikatakan sebagai apa ya? Rangkaian pembagi tegangan ya, karena dia terdiri dari dua buah resistor ya. Mungkin sampai semuanya sudah tahu ya, jadi nggak perlu saya jelaskan secara detail lagi. Ini coba sebagai tampilan saja ya, apa itu potensiometer dan cara kerjanya ya. Ini contoh-contoh aplikasinya dari potensiometer ya. Nah, nanti salah satunya aplikasi ADC nanti kita juga akan menggunakan potensiometer ini. Nah, ini cara kerjanya ya. Jadi dia menggunakan prinsip kerja pembagi tegangan seperti ini ya. Nah, sampai sudah dapatkan di rangkaian listrik ini ya, untuk gambaran rangkaiannya. Nah, sedikit bahasan tentang apa itu LM35 ya. Jadi LM35 itu adalah merupakan suatu sensor suhu ya. Jadi sensor suhu ini
hitungannya yang paling sering digunakan pengaplikasiannya dalam perkuliahan ya. Di lain sisi juga harganya cukup murah ya, itu mungkin sekitar 15 ribuan untuk satu ini. Dia fungsinya adalah untuk mengetahui suhu yang ada di sekitar. Nah, ini fungsinya LM35. Untuk lebih jelasnya nanti sampean bisa membaca datasheet dari LM35 ya. Ini cuma sebagai contoh aplikasi pada ADC saja. Di sini ada karakteristik LM35 sensor suhu ya. Nah, bisa sampean baca secara detailnya di datasheet. Saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini. Nah, kita langsung masuk ke rangkaiannya saja ya. Jadi kalau kita melihat rangkaiannya ini ya, ini sama seperti rangkaian-rangkaian sebelumnya ya. Cuma yang membedakan adalah di port A itu sudah tidak ada pas button ya. Biasanya kalau yang kemarin-kemarin itu kan di port A ini saya pasangi pas button. Nah, untuk saat ini ya, pas button itu saya buang. Nah, saya ganti yang pertama itu potensiometer ya, dan satu lagi adalah LM35 ya. Oke ya, di potensiometer kita masukkan pada kaki port A 0 ya. Untuk LM35 kita masukkan di port A1 ya. Jadi potensio di 0, untuk LM35 nya di 1. Nah, untuk RF dan AVCC ya, kalau kemarin kita melihat AVCC dan juga RF ini tersambung pada VCC di sini ya, di sini. Nah, untuk saat ini saya menggunakan power supply sendiri ya, terpisah dari ini, karena kalau kita gabungkan dari sini dia sudah tidak 5 volt lagi, karena di sini juga ada VR, ada R, sudah ada rangkaian pembagi tenggangan juga, jadi di sini sudah tidak 5 volt lagi. Oke. Nah, di sini saya pakaikan satu buah supply 5 volt, saya gabungkan langsung dengan AVCC dan juga RF. Oke ya, ini untuk rangkaiannya potensiometer. Untuk selanjutnya sama ya, yang di sini juga ada rangkaiannya untuk LM35 seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke rangkaian Proteusnya ya. Nah, di Proteus ya, rangkaiannya adalah seperti ini ya. Untuk mengambil fungsi variabel resistor ya, silakan sampean klik ini ya, untuk pick device-nya, sampean ketik itu adalah pot ya, pot kemudian strip ya. Nah, di sini ada pilihannya ya. Ada pot ya, ada high granulari ya, interaktif potentiometer ya, ada juga yang lainnya. Nah, kita pilih yang paling atas ini ya, pot HG. Oke ya. Setelah itu kita coba ambil satu komponen lagi, yaitu LM35. Langsung ketik aja di sini LM35, nanti keluar. Nah, di sini ada beberapa ya. Ya. Kita ambil yang paling atas sendiri ya. Jadi LM35 NAPTEK ini ya, precision contact temperature sensor ya. Ambil yang ini. Kemudian oke. Oke, setelah itu ya, untuk pot HG-nya yaitu yang ini ya, pot HG-nya untuk variabel resistornya silakan sampean gabungkan di pot A0, kemudian kaki satunya kita masukkan VCC 5 volt, satunya di ground ya. Untuk LM35-nya ya, mana ini LM35? Ini LM35-nya ya, itu sama ya, kaki satu dimasukkan di VCC, kaki 2 kita masukkan di pot A1, dan juga kaki 3 kita masukkan di ground. Oke ya, jangan lupa ini AVCC dan juga RF kita tambahkan power supply 5 volt murni ya. Kalau kita ambilkan dari sini nanti sudah tidak 5 volt, karena di sini ada rangkaian membagi tegangan di sini juga. Oke, kalau sama sudah membuat rangkaian seperti ini, langsung saja kita masuk di AVR nya ya.
settingannya sama ya, cuma nanti ada penambahan sedikit settingan untuk ADC nya ya. Oke, kita mulai project ya, sama seperti biasanya. Oke, kalau sudah kita masuk kita menggunakan ADC dan juga LCD. Oke, Atmega 16 clocknya 8 mega ya. Kita pilih LCD nya, kita menggunakan 16 kaki, kita tarik di purchase semuanya ya. Oke, setelah purchase selesai, kita masuk di settingan ADC nya. Saya mencari ya, di sini ada ADC, kemudian kita enable kan. Oke, kalau sudah selesai ya, kita generate, save dan juga exit. Kita kasih file nama apa ya, cb gitu aja, cb1 ya, cb1. Oke, kalau sudah masuk seperti ini, settingan awal adalah seperti ini. Ya, ini nanti untuk settingan karena kita mengambil fungsi float ya, dan juga kita menggunakan fungsi dari apa namanya, fungsi konversi data ya, atau merubah data. Kita pilih ya untuk fungsi sprintf nya ya, sprintf nya kita ganti ke float ya, float with precision. Nah, kalau sudah kita oke, kita bisa mulai program. Yang pertama pasti ya, karena di sini sudah ada Atmega 16 dan juga delay data, berarti kita hanya menambahkan std library sama std library sama stdio.data ya, data. Oke, kalau sudah, oke, kita deklarasikan ya variabel kita. Oke, karena kita menggunakan dua buah nilai ADC ya, yaitu ADC di port 0 dan juga di port 1. Oke, kita buat tipe datanya itu adalah sebuah integer ADC, ADC 1. Oke, setelah itu kita membuat fungsi untuk penyimpanan ya, yaitu float. Fungsi untuk konversi juga ini bisa ADC kita menggunakan DC C1. Oke, kemudian kita menggunakan fungsi penyimpanan data sementara ya, kita menggunakan model karakter saja ya, kita buffer, kita kasih nilai di sini 33 data, kemudian buffer 1 33 data juga. Oke, kita compile, ada yang error enggak? Oke, kalau sudah tidak ada yang error, oke, kita langsung masuk di LCD di sini ya. Kita untuk tampilan awalnya saja ya, jadi seperti biasa LCD ya, go to XY. Nah, go to XY, alamatnya itu berapa ya, kemudian kita kasih LCD underscore put save ya. Microcontroller. Oke ya, kalau sudah kita kopas saja dulu ya.
Oke, kita rubah ini 00 01 karena kita menggunakan LCD nya 16x4 ya. Oke, 3 nilai ADC potensiometer LM35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16. Oke, tidak ada yang error. Oke, langsung kita masuk ke program utamanya. Program utamanya itu adalah seperti ini. ADC ini adalah variabel yang kita buat tadi ya, itu adalah sama dengan read underscore ADC. Read ADC itu adalah fungsinya untuk membaca port ADC berapa. Ini kalau kita lihat di atas ya. Nah, ini deklarasinya itu ada di sini ya. Ini untuk read ADC ya, conversion result ya, di sini. Nah, fungsinya di sini adalah ketika kita menuliskan ADC sama dengan read ADC 0, berarti dia nanti akan membaca nilai ADC atau tegangan yang ada di port A0. Nah, gitu. Oke. Kalau kita isikan 2, berarti nanti dia akan membaca di port A2. Nah, seperti itu. Oke. Ini kemudian kita masuk ke fungsi ADC ya, underscore C itu sama dengan nilai ADC ya. Ini kita buat sama seperti ini ya, dimana ya sprint F. Oke, sprint F itu ada buffer ya, koma, karena kita tadi menggunakan tipe data float ya, berarti kita menggunakan %F ya. Oke, 0.1F ya, koma itu ADC underscore C. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini coba kita compile, apakah ada error? Wah, ini error nih. Oh, ini, mohon maaf ini. Oke. Oke, kalau sudah, kita copy di sini saja daripada kita nulis lagi ya. Oh, ini mohon maaf, ini belum kita kasih delay. Delaynya 5 detik saja, kemudian LCD underscore clear ya. Oke, kita copy di sini, kita pastikan di sini ya. Oke, ini berarti potensiometer nilai ADC sama dengan oke. Kita copy ini, kita buat satu lagi untuk menampilkan nilai buffernya. Ini berarti dia ada nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, berarti kita di sini 11. Di sini kita kasih nilai buffer untuk memanggil buffernya, cd puts. Oke, coba kita compile. Oh, ini masih ada salah ini mana. Oke, delaynya delay, oh ya,
lupa, mohon maaf, underscore ms nya belum. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita sudah compile, tidak ada error. Kita coba jalankan di sysnya. Oke, JP1 tadi oke, kita coba running. Oke, kita tunggu. Wah, nilai ADC masih error. Oke, kita coba stop dulu. Oke, kita coba di sini. Nilai ADC potensiometer ini buat 0F saja, kita coba. Oke, kita running CB1 tadi ya. Oke, kita tunggu microcontroller nilai ADC potensiometer LM35. Nah, ini keluar ya 1023. Ini karena floatnya kita tidak kasih nilai ya berapa yang harus diambil, makanya dia akan keluar semua. Oke, coba kita rubah nilainya 01. Berarti dia akan mengeluarkan satu digit di belakang koma maksimal ya. Oke, kita langsung running aja. Oke, dia keluar ya 1023. Coba kita kecilkan nilainya, nilai dari potensionya. Nah, dia akan juga kecil ya, 511. Nah, ini mengkonversikan ya nilai 0 sampai 5 volt itu menjadi 0 sampai 1023. Oke ya. Jadi kalau di sini kita melihat ya, ini tegangannya dia masuk ke potensiometer, output dari potensiometer ini adalah suatu tegangan, di mana tegangannya itu adalah 0 sampai 5 volt. Tapi setelah masuk ADC, setelah kita program ya, nilainya kita rubah menjadi suatu digital, di mana nilai digitalnya itu adalah 0 sampai 1023. Nah, seperti ini. Oke. Kalau ini sudah selesai, kita lanjut coba di program yang kedua, atau kita buat di bawahnya saja langsung ya. Oke, ini kita copy saja ya, ini programnya sama, tapi nanti sedikit perbedaannya pada ada nilai konversiannya ya, karena dia akan merubah jadi suhu. Oke, ini ADC 1, berarti di sini ADC 1. Oke, ADC 1 tadi itu ada buffer 1, ADC 1. Oke, di sini ya untuk ADC 1-nya itu ada tambahan program seperti ini. Jadi dalam kurung ya, itu ada float ya, ADC 1 ya itu dikali dengan 500 ya, dibagi dengan 1023 ya. Ini untuk mengkonversikan apa namanya nilai sensor itu ke derajat ya. Oke, jadi di sini nanti kita kasih saja sensor suhu. Di sini kita kasih nilai suhu sama dengan 1 2 3 4 5, berarti di sini cukup 6 saja, 7 lah. Oke, ini buffernya buffer 1 ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita compile, tidak ada error, kita running. Oke, microcontroller nilai ADC potensiometer LM35. Oh bentar, ini masih crash tampilan di LCD nya, berarti ada yang salah. Oh, berarti di sini, di situ ini 3, di sini 2. Oke, kita running, kita tunggu. Nah, oh ini masih crash, ini berarti ada yang salah. Ini kita coba dulu
masih ada yang salah. Oh ini 71, ini harusnya 73. Oke, kita running lagi ya, masih nunggu. Nah ini ya, di sini ini adalah untuk perubahan nilai ya, nilai dari tegangan 5 volt sampai 0 sampai 5 volt ya, dengan konversian 10 sampai 0 sampai 1023 ya. Dan di satunya di sini adalah sensor suhu LM35. Kita melihat di sini ya. Di sini ada nilai 39,0, di sini 3,991. Kita coba naikkan untuk suhunya. Di sini kita naikkan sampai 47,0. Di sini ada 46,92. Oke. Untuk pertemuan ini saya rasa cukup. Nanti sampean bisa coba-coba sendiri di rumah ya, sampean modifikasi programnya atau tampilannya atau apapun, atau sampai tambahkan indikator yang lain. Oke, terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.